Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi nanti yang akan kita pelajari di bab ini adalah mengenai proses masuknya agama Islam di Indonesia, terus teori-teorinya yang akan kita pelajari juga, dan juga nanti ada jalur penyebaran agama Islam. Gitu ya. Selanjutnya kerajaan Mataram. Ya, ini Mataram Islam ya, bukan Mataram kuno. Kalau Mataram kuno kemarin sudah kita bahas, Mataram kuno itu merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya ya, Sanaha, di mana dalam dinasti di kerajaan Mataram ini ada dua, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Ini berbeda dengan kerajaan Mataram kuno. Kalau Islam itu namanya kerajaan Mataram Islam ya, di mana letaknya di Kota Gede di timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan gitu. Sebenarnya kerajaan Mataram ini merupakan hadiah dari Raden Patah kepada Ki Ageng Pemanahan gitu. Jadi Raden Patah waktu itu pernah memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan berupa tanah, namanya adalah tanah Mataram, bumi Mataram. Nah, di sini disebutkan kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung, di mana Sultan Agung itu mempunyai cita-cita ingin menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah pemerintahannya atau di bawah kerajaan Mataram. Ini hampir sama seperti kerajaan Demak ya, yang ingin menyatukan seluruh Jawa. Kerajaan Mataram pun juga sama, menyatukan seluruh Jawa. Nah, di sini penaklukan dari kerajaan-kerajaan di seluruh Jawa oleh Sultan Agung atau oleh kerajaan Mataram berakhir pada tahun 1625. Jadi ada beberapa daerah yang belum bisa dikuasai oleh Sultan Agung. Di antaranya itu Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Kenapa belum bisa dikuasai oleh Mataram? Karena saat itu VOC sudah berada di Batavia. Nah, di situ VOC merupakan musuh terbesar dari Sultan Agung yang menginginkan menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah Panji-Panji Mataram. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Pakubuwono III, Mataram dibagi jadi dua, yaitu Mataram Timur dan juga Mataram Barat, atau kita kenal dengan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Ingat-ingat, ini namanya adalah Perjanjian Giyanti. Ya, Perjanjian Giyanti itu isinya adalah Mataram dibagi jadi dua, yaitu Jogja dan Solo, gampangnya. Kasultanan dan Kasunanan gitu ya. Kalau Kasultanan berarti Jogja, Kasunanan berarti Surakarta atau Solo. Sultan Jogja, Sunan Solo gitu ya. Nah, raja-rajanya diantaranya itu ada Ki Ageng Pemanahan, Raden Mas Jolang, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Sultan Amangkurat I. Nah, nanti ketika masa Sultan Amangkurat I, kerajaan Mataram mulai sedikit-sedikit itu runtuh dan terpecah-pecah. Kenapa? Karena Sultan Amangkurat I ini dia itu pro terhadap VOC, berbanding terbalik dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo ayahnya. Ya, kalau Sultan Agung Hanyokrokusumo ini sangat anti VOC, anaknya Sultan Amangkurat I itu sangat pro dengan VOC. Ya, bahkan nanti sampai kerajaan Mataram itu terpecah menjadi bagian-bagian kecil, diantaranya ini adalah Perjanjian Giyanti. Ya, Giyanti ini adalah perjanjian awal antara VOC dengan Mataram. Ya, waktu itu ketika perjanjian Giyanti, Mataram hanya dibagi jadi dua, yaitu Kasultanan dan Kasunanan atau Jogja dan Solo. Struktur masyarakat di Kerajaan Mataram itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah keluarga raja atau kaum bangsawan, yang kedua golongan elit,
ya, yang ketiga golongan non elit, dan yang keempat golongan hamba sahaya. Ini kita diingatkan terhadap kasta ya, walaupun saat itu sudah masuk Islam, tetapi ternyata masih ada stratifikasi atau masih ada penggolongan atau masih ada pengelas-ngelasan gitu ya terhadap masyarakat. Ada keluarga bangsawan, ada elit, non elit, dan hamba sahaya. Nah, untuk wilayahnya, wilayah kerajaan Mataram pun dibagi menjadi 3 bagian, yaitu negara Yogyakarta, negara agung, dan juga mancanegara. Dan di sini disebutkan juga komoditas perdagangan utama kerajaan Mataram adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Bisa dilihat bahwa kalau komoditas utamanya adalah beras atau padi, itu berarti kerajaan tersebut adalah kerajaan agraris, gitu ya. Selanjutnya disebutkan bahwa kerajaan Mataram di sini seperti yang tadi belum disampaikan mulai terpecah-pecah menjadi beberapa bagian itu ketika masa Amangkurat I atau Pakubuwono III ya. Nah, di sini disebutkan lagi bahwa Perjanjian Giyanti ini mengakhiri era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Jadi dengan adanya Perjanjian Giyanti ini menandai bahwa raja-raja di Mataram itu sudah tidak berdaya lagi karena semua sudah manut sama VOC, sudah diambil alih sama VOC. Gitu ya. Terus perjanjian yang kedua itu perjanjian Solo Tigo. Seperti namanya Solo Tigo berarti dilaksanakan di daerah Solo Tigo ya. Nah, kalau tadi Giyanti Mataram dibagi 2, kalau Solo Tigo Mataram akhirnya dibagi jadi 4 gitu. Nah, apa aja? Jadi Perjanjian Solo Tigo ini membagi Mataram menjadi 4 wilayah yang tadinya Kasultanan dan Kasunanan, sekarang Kasultanan dengan Paku Alaman dan juga Kasunanan dengan Mangkunegaran. Jadi kerajaan yang ada di Solo ada 2, kerajaan yang ada di Jogja ada 2. Mungkin kalau kalian pernah ke Jogja atau pernah ke Solo, kalian pernah ke alun-alun. Di sana alun-alunnya ada 2, yaitu alun-alun Kasultanan, alun-alun Pakualaman, terus ada alun-alun Kasunanan, dan juga ada alun-alun Mangkunegaran, ada 2. Atau misal mungkin lebih enaknya kalian menyebutnya adalah alun-alun selatan ya. Pernah mendengar seperti itu mesti ya. Di Jogja ada alun-alun selatan, di Solo juga ada alun-alun selatan, di Jogja ada alun-alun utara, di Solo juga alun-alun utara gitu. Itu karena kenapa alun-alunnya ada 2? Karena ada 2 kerajaan di sana dipimpin oleh 2 raja. Mungkin kalian juga pernah tahu kalau kerajaan di Jogja itu ada 2, ya sebenarnya itu mereka adalah satu kesatuan, yaitu kerajaan Mataram gitu ya. Raja yang Kasultanan itu namanya adalah, belum yakin kalian tahu, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ya kan. Kalau raja di Paku Alaman itu belum juga tahu, yaitu Paku Alam gitu kan ya. Terus kalau raja di Mangkunegaran, Mangkunegoro, Kasunanan, Kasunanan gitu kan ya, Susuhunan gitu. Jadi kerajaan Mataram semakin terpecah, semakin kecil-kecil semenjak adanya Perjanjian Solo Tigo, karena dibagi jadi 4. Kita ulangi lagi, yaitu ada Kasultanan dan Paku Alaman di Yogyakarta, terus ada Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta atau di Solo. Nah, selanjutnya di sini disebutkan peta yang sudah berhasil dikuasai oleh Mataram. Wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Mataram. Tadi ada beberapa yang belum bisa dikuasai ya ketika masa Sultan Agung, karena hambatannya adalah satu, yaitu adanya VOC gitu ya. Diulangi lagi di sini, kerajaan Mataram itu mencapai puncak kejayaan masa Sultan Agung. Diingat-ingat, Sultan Agung, bukan Sultan Ageng. Kalau Sultan Ageng itu nanti adalah raja dari kerajaan Banten, gitu ya. Sultan Agung kerajaan Mataram, Sultan Ageng kerajaan Banten.
Nah, Sultan Agung ini berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Serangan tersebut dilancarkan 2 kali, akan tetapi semuanya gagal, gitu ya. Nah, Sultan Agung di sini juga mempelopori pesatnya kebudayaan Mataram. Jadi, kalau mungkin kalian pernah mendengar kalender Jawa, ya, terus adanya upacara Grebek Maulud, upacara gunungan yang ada di Jogja, ada di Solo, yang sering kalian lihat di TV ketika Maulud Nabi, sekatenan dan sebagainya, itu semuanya ya dirintis oleh Sultan Agung, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan daerah yang sangat-sangat strategis. Kenapa? Karena Kerajaan Banten itu mempunyai pelabuhan penting yang terletak di antara bagian barat Pulau Jawa dengan bagian selatan Pulau Sumatera. Jadi sangat-sangat strategis ya. Karena itu, Banten itu sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang terutama memiliki kepentingan ekonomi. Mereka ingin menguasai Banten ya karena letaknya strategis, pelabuhannya itu benar-benar bagus ya, karena kita tahu saat itu pelabuhan itu benar-benar tempat yang diperebutkan oleh negara-negara asing di Indonesia. Nah, kejayaan dari Kerajaan Banten itu pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Nih, ini bedanya yang tadi ya. Kalau Mataram itu kejayaannya Sultan Agung, kalau Banten kejayaannya Sultan Ageng. Nah, di sini Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memajukan perdagangan Kerajaan Banten dengan membangun armada laut yang kuat untuk menjaga Selat Sunda. Dan di sini Kota Surosowan sebagai ibu kota Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan. Nah, jadi kota kosmopolitan awal itu ada di Kerajaan Banten. Selanjutnya raja-raja di Kerajaan Banten itu ada Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtoyoso, dan juga Sultan Haji. Nah, ini nanti ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari adanya kehidupan ayah dan anak di satu kerajaan. Yang pertama ini dari Sultan Ageng Tirtoyoso dengan Sultan Haji. Kenapa namanya Sultan Haji? Karena beliau pernah melakukan ibadah haji, makanya disebut sebagai Sultan Haji. Namanya adalah Abdul Mufakir, bukan Abdul Mafakir ya. Kalau Abdul Mafakir itu sebelum Ageng Tirtayasa. Nah, ini di sini ya istilahnya walaupun Sultan Abdul Mufakir ini sudah berhaji, akan tetapi ternyata dia lebih pro kepada VOC. Kenapa pro sama VOC? Karena dia menginginkan tahta dari ayahnya. Makanya nanti terjadilah perang antara ayah dengan anak. Nah, ini benar-benar bisa menjadi pembelajaran buat kita untuk tidak menjadi anak yang melawan terhadap orang tua, gitu ya. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtoyoso, Banten itu mengalami puncak kejayaan. Tadi udah ya, karena letaknya di pinggir pelabuhan, otomatis Banten itu merupakan kerajaan maritim dan juga lebih ke perdagangan. Kesultanan Banten di sini dihapuskan secara resmi ketika masanya Stamford Raffles atau masa pemerintahan Inggris. Oke, di sini ada gambar Masjid Banten ya, Masjid Agung Banten. Di situ merupakan hal yang sangat-sangat unik. Karena apa? Karena ini adalah sebuah akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Barat. Kenapa budaya Barat? Karena untuk menaranya itu adalah sebuah mercusuar. Itu menandakan bahwa Kerajaan Banten saat itu merupakan kerajaan maritim yang sangat kuat ya, dan juga banyak mengandalkan dalam bidang perdagangan. Nah, di sini disebutkan bahwa Banten itu merupakan pusat perdagangan internasional, terutama sejak daerah Malaka dikuasai oleh Portugis.
Masyarakat Banten terkenal sangat ramah dan terbuka, tidak hanya Banten saja ya, hampir semuanya. Dan komoditas ekspornya adalah lada dan juga beras. Ingat-ingat, hampir semua kerajaan di Pulau Jawa itu komoditas utamanya adalah beras. Kalau untuk yang Banten ditambah dengan lada. Kemarin yang lada itu ada Aceh juga ya. Terus di sini disebutkan bahwa kaum ulama mempunyai posisi yang sangat penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa nanti terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, di mana nanti Sultan Haji mendapat bala bantuan dari VOC dan akhirnya menyebabkan Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan ditahan oleh VOC. Selain ditahan, juga nanti harus menandatangani perjanjian Banten, di mana diantaranya adalah hampir semua wilayah Banten itu dilepaskan dan diserahkan kepada VOC dan istilahnya nanti kerajaan Banten sudah tidak berdaya lagi karena sudah terikat perjanjian dengan VOC. Oke, selanjutnya adalah kerajaan Kuatalo. Kerajaan ini pusatnya itu adalah di daerah Makassar ya. Kerajaan ini merupakan kerajaan transito terbesar juga, kerajaan maritim ya, yang mempunyai pelabuhan yang sangat besar, di mana raja-rajanya itu ada Tumapa Risi Kalona yang menjadi raja pertama. Terus kemudian awalnya Raja Kuatalo ini belum memeluk agama Islam. Nah, kemudian untuk raja yang memeluk agama Islam pertama yaitu namanya Mangarangi Daeng Manrabia gitu ya, yang bergelar Sultan Alauddin. Ini bukan Sultan Alauddin Riayat Syah ya. Kalau Sultan Alauddin Riayat Syah itu adalah sultan dari kerajaan Aceh. Tapi kalau cuma Sultan Alauddin saja itu berarti raja dari kerajaan Kuatalo ya. Nah, kerajaan Kuatalo ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Akan tetapi kalau tadi itu kerajaan Banten diadu domba dengan anaknya, di sini diadu domba dengan kerajaan di sekitarnya, yaitu kerajaan Bone, di mana nanti kerajaan Bone berpihak kepada VOC dan akhirnya dibantu oleh VOC, sehingga membuat Sultan Hasanuddin akhirnya kalah dan menandatangani perjanjian Bongaya gitu. Ini nanti sering sekali keluar perjanjian Bongaya. Di antaranya itu nanti isinya adalah Makassar melepaskan daerah yang dikuasainya. Terus kemudian tidak ada negara asing yang lain yang diperbolehkan masuk ke Makassar atau ke Kuatalo. Terus nanti ada Arupalaka dijadikan sebagai Raja Bone, terus dan sebagainya. Intinya semua perjanjian antara kerajaan yang ada di Indonesia dengan VOC itu semua pasti merugikan kerajaan kita gitu ya. Jadi hampir semua wilayah yang dikuasai oleh kerajaan kita itu harus dilepaskan dan menjadi wilayah dari VOC. Nah, di sini VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar setelah menghancurkan perlawanan Mapasomba. Jadi untung saja di sini anak dari Sultan Hasanuddin yang bernama Mapasomba itu mau membantu perlawanan dari ayahnya. Akan tetapi karena kerajaan Bone yang dipimpin Arupalaka ini mempunyai banyak teman dan dibantu juga oleh VOC, akhirnya Sultan Hasanuddin dan Mapasomba harus mengalami kekalahan. Nah, di sini untuk status sosialnya sama seperti yang di Aceh, ada kaum ulama dan kaum bangsawan, hanya saja di sini tidak ada sebutan khusus ya. Terus juga ada pelapisan atau ada stratifikasi sosial sama seperti yang ada di Mataram. Ya, kalau di Sulawesi atau di Gorontalo itu lapisan-lapisannya yang pertama ada anak karung atau karaeng. Mungkin kalian pernah mendengar nama karaeng galesung ya ketika SMP
entah itu kalian mendengar atau tidak ya. Terus yang kedua ada Tomaradeka dan yang ketiga ada Atta gitu. Jadi kalau misal mungkin kalian ada yang mempunyai teman nama depannya Atta, itu berarti bisa dikatakan bahwa mempunyai garis keturunan dari Sulawesi gitu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa kerajaan Sulawesi atau kerajaan Gorontalo ini merupakan pusat transit perdagangan terbesar di daerah timur ya. Makanya Gorontalo ini mempunyai yang namanya hukum perdagangan atau hukum niaga. Ini sering keluar ada Ade Aloping Loping Bicarana Pabahiye. Ini adalah sebuah hukum perdagangan yang mengatur perdagangan antara Gorontalo dengan negara lain yang berdagang di Gorontalo. Nah, barang dagang utama kerajaan Gorontalo itu adalah rempah-rempah, cendana, cangkang penyu dan juga beras. Kita tahu bahwa daerah timur itu merupakan pusat penghasil rempah-rempah ya. Untuk selanjutnya di sini plot-plotkan sendiri-sendiri ya. Untuk kehidupan politik, raja yang terkenal, raja yang termasyur, raja yang mencapai puncak kejayaan itu adalah Sultan Hasanuddin. Terus yang kedua, Sultan Hasanuddin terlibat konfrontasi dengan VOC yang nanti Sultan Hasanuddin dibantu oleh anaknya yaitu Mapa Somba, sedangkan VOC dibantu oleh kerajaan lain yang namanya adalah Kerajaan Bone. Terus yang kedua, kehidupan ekonomi, merupakan bandar perdagangan rempah terbesar di Indonesia bagian timur ya, seperti udah disampaikan ya. Terus memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat yaitu Ade Aloping Loping Bicarana Pabahiye. Terus yang selanjutnya kehidupan sosial menganut sistem feodal atau kerajaan di mana ada lapisan-lapisan sosial ya yang tadi ya. Terus yang kedua rakyatnya itu sangat setia terhadap raja. Nah, untuk selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Di situ sudah terlihat ada beberapa peta ya. Nah, ini menandakan bahwa Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore walaupun kerajaan kecil tetapi mempunyai banyak teman, istilahnya kayak gitu. Jadi nanti Kerajaan Ternate mempunyai teman, Kerajaan Tidore juga punya teman ya, dimana teman-teman di antara Kerajaan Ternate dan Tidore ini terbagi jadi dua, yaitu ada Uli 5 dan Uli Siwa gitu. Persekutuan 5 dan persekutuan 9 gitu ya. Nanti coba kalian cari Uli 5 itu apa sih, Uli Siwa itu apa, yang Ternate yang mana, yang Tidore yang mana. Kenapa mereka tidak berteman ya? Kenapa Ternate sama Tidore sendiri tidak berteman, Bu? Ya karena mereka itu saling bersaing satu sama lain. Ibaratnya kalau kalian sama seperti kayak punya adik gitu ya kan. Antara adik dan kakak biasanya itu tidak akurnya karena saling iri ya, saling ingin menguasai satu sama lain. Nah, sama dengan Ternate Tidore, jadi dari dulu itu tidak pernah akur, nanti baru akur ketika masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, akhirnya Ternate Tidore itu bisa disatukan gitu ya. Tapi sebelumnya tidak bisa disatukan, bahkan ketika kerajaan dari negara lain yaitu kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugis datang, mereka berdua itu saling bersaing satu sama lain dengan berperang. Oke, di sini disebutkan kehidupan politiknya, yaitu merupakan dua kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku ya, seperti tadi belum disampaikan ya. Kedua kerajaan akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku karena Spanyol ternyata tidak bertahan lama di Maluku dan Portugis bisa menguasai Ternate Tidore secara bersamaan hingga akhirnya muncul rasa ingin mengusir Portugis dengan cara bersatu ya, yaitu nanti disatukan oleh Sultan Ba'abullah. Kehidupan ekonominya seperti yang tadi boleh sampaikan ada Uli Siwa dan Uli 5. Uli Siwa itu persekutuan 9, Uli 5 persekutuan 5 ya, sebagai bentuk persaingan antara Ternate dan Tidore. Terus kemudian cengkeh dan juga pala itu merupakan komoditas terkenal dari Ternate dan Tidore. Untuk kehidupan sosialnya sama ya, karena kita membahas kerajaan Islam berarti menerapkan syariat Islam. Terus kemudian menerapkan toleransi terhadap pemeluk agama selain agama Islam. Karena kita tahu di daerah Maluku pun juga ternyata lebih banyak yang
beragama Nasrani daripada agama Islamnya gitu ya. Selanjutnya ini lebih detailnya untuk Kerajaan Ternate, letaknya di Pulau Gapi dari Kepulauan Maluku. Rajanya itu adalah Bab Masur Malamo, Sultan Zainal Abidin, ayah dari Ba'abullah ya. Terus kemudian ada Sultan Ba'abullah. Untuk menjaga kepentingan dagangnya, Kerajaan Ternate membangun persekutuan yang disebut Uli Lima gitu kan, yang tadi belum disampaikan. Uli Lima berarti persekutuan 5 yang terdiri atas Bacan, Obi, Seram, Ambon, Ternate gitu, dan Ternate sebagai pemimpinnya. Terus pada tahun 1603 Portugis dan Spanyol kembali masuk ke Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah, dan kemudian Ternate meminta bantuan kepada VOC. Selanjutnya Kerajaan Tidore terletak di Tidore, Maluku bagian utara, dengan pusat kerajaan berada di daerah Gamtina. Lokasi ibu kota kerajaan kemudian dipindahkan ke Rum, Tidore bagian utara ya, dan raja-rajanya itu ada Cililiati atau Cilili. Biasanya kita ngomongin Cilili atau Sultan Jamaluddin gitu ya, Sultan Mansur dan Sultan Nuku. Belum yakin yang kalian ingat itu Nuku. Ingat-ingat ya, Tidore itu Sultan Nuku, Ternate Sultan Ba'abullah gitu. Jadi berbeda-beda. Nuku itu dari Tidore, Ba'abullah itu dari Ternate. Selanjutnya adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini pemimpinnya dipilih berdasarkan usulan dari perwakilan 4 marga besar atau Folaraha. Dan di sini penduduk Tidore adalah penganut Islam yang taat. Sama seperti Ternate, Kerajaan Tidore itu mendirikan persekutuan. Ya, kalau Ternate itu Uli 5, kalau Tidore Uli Siwa. Uli Siwa 9 ya, terdiri dari Makian, Jailolo, Halmahera, Raja Ampat itu Papua ya, Kai dan Papua sendiri, serta Tidore sebagai pemimpinnya. Ini raja kepulauan Raja Ampat itu ada banyak. Nanti totalnya pokoknya ada 9. Terus masyarakat Tidore memiliki bahasa daerah yang disebut dengan bahasa Tidore. Oke, sekian, terima kasih ya. Untuk selanjutnya ketika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan ke Bu Leni secara langsung. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.